Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Pak Yuda pada sesi pembelajaran online mata pelajaran TIK, di mana pada hari ini Pak Yuda akan menyampaikan materi kelas 5, yaitu tentang membuat tabel dalam Microsoft Excel. Nah, silakan diperhatikan baik-baik materi berikut ini. Pertama-tama, kalian perlu tahu bahwa untuk membuat tabel dalam Microsoft Excel, terlebih dahulu kamu harus mempelajari beberapa submenu, yaitu ada 5 submenu itu. Yang kamu pelajari, nomor 1 adalah membuat border, nomor 2 menggabungkan sel, nomor 3 mengatur alignment, dan nomor 4 mengatur text orientation. Terakhir adalah membuat wrap text. Wajib kamu ingat bahwa setiap menonton video pembelajaran mata pelajaran TIK ini, kamu wajib memperhatikan materi berupa file PDF maupun yang sudah kalian cetak. Kita lanjutkan. Yang pertama, kita belajar tentang membuat border. Border merupakan garis pembatas baris maupun kolom. Sudah pernah kita pelajari di kelas 4 bahwa baris itu adalah tabel yang berjajar dari kiri ke kanan, sedangkan kolom adalah tabel yang berjajar dari atas ke bawah. Dalam hal Microsoft Excel, tabel ini disebut dengan sel. Jadi baris dalam Microsoft Excel adalah sel yang berjajar dari kiri ke kanan, sedangkan kolom adalah sel yang berjajar dari atas ke bawah. Lanjut. Kemudian border terdiri dari beberapa jenis, yaitu batas tepi atas atau biasa disebut top border, batas tepi bawah atau bottom border, batas tepi kiri atau left border, batas tepi kanan atau right border, batas luar atau outside, garis bagian dalam atau inside. Fungsi border sendiri adalah untuk membuat tabel data agar data terlihat rapi dan mudah dipahami. Kemudian itu untuk membuat border ada 2 cara. Cara yang pertama bisa kamu perhatikan, di situ ada 3 langkah blok sel yang akan dibuatkan border. Yang kedua, klik icon border, dan yang ketiga adalah klik all border. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan video berikut ini. Nah, yang pertama kita pelajari tentang membuat tabel. Sebelum kamu membuat tabel, kamu harus menyediakan bahan-bahan untuk pembuatan tabel ini sendiri. Dimana di sini Pak Yuda sudah siapkan bahannya, yaitu berupa data, nama hewan, dan habitatnya. Di sini Pak Yuda contohkan ya, masih mentah sekali. Jadi kalau kamu ingin membuat tabel, kamu tinggal ketik-ketik saja seperti ini. Di sini nomor, nama hewan, habitat. Kemudian kalau nomor bawahnya diisi nomor, kemudian nama hewannya diisi di sini apa, habitatnya tinggal diisi di sini ya. Kemudian tabelnya masih seperti ini. Bagaimana agar terlihat rapi? Caranya kamu bisa mengatur lebar masing-masing kolom ini. Contohnya untuk kolom nomor, kamu pergi di antara kolom B dan kolom C. Arahkan kursormu pas di tengah-tengah hingga membentuk seperti ini, tanda yang seperti kamu lihat di tengah-tengah itu ya. Kemudian klik tahan dan tarik, kamu sesuaikan lebarnya. Di sini Pak Yuda hanya membutuhkan lebar sekian. Kemudian begitu juga dengan nama hewan, kamu pergi ke antara kolom C dan kolom D di atas ini, kamu klik tahan, bisa kamu geser seperti ini. Nah, kemudian di kolom D juga seperti itu. Kamu pergi ke antara kolom D dan E, kamu geser seperti ini sesuai kebutuhan lebar kolommu. Kemudian kita belajar cara yang pertama. Langkah awal kita blok dulu area yang akan kita buatkan tabel. Kemudian setelah diblok seperti ini, kemudian kamu masuk ke grup menu font dalam menu home ini. Di sini ada namanya
submenu border. Kamu klik tanda panahnya, kamu pilih all border. Seperti ini ya. Kita lanjut di cara yang kedua. Bisa kamu perhatikan cara kedua di situ memang terlihat lebih banyak langkah, namun perlu juga kita pelajari. Untuk nanti pada prakteknya silakan pilih cara 1 atau cara 2. Di situ ada 6 langkah ya. Untuk agar lebih jelasnya silakan perhatikan video berikut ini. Untuk cara yang kedua hampir sama dengan cara yang pertama. Pertama-tama kita blok dulu area yang akan kita buatkan bordernya, kemudian klik kanan, pilih format cell, kemudian kamu masuk ke tab border ini. Untuk selanjutnya border ini kamu pilih sesuai kebutuhan ya. Di sini Pak Yuda pilih outline untuk garis bagian luarnya dan juga inside untuk garis bagian dalam. Kalau sudah klik OK, maka di sini sudah ada bordernya. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita tentang border. Lanjut kita bahas yang nomor 2, yaitu tentang menggabungkan sel. Nah, langkah-langkah menggabungkan sel ini cukup sederhana, hanya ada 2 langkah. Perlu kamu tahu, icon yang kita gunakan untuk menggabungkan sel adalah icon mark and center. Untuk agar lebih jelas silakan perhatikan video berikut ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang menggabungkan sel. Di dalam menggabungkan sel perlu kamu pahami bahwa kita akan menggabungkan lebih dari 1 sel ya. Bisa 2 sel ataupun lebih. Contohnya di sini ada kepala tabel yang perlu digabung selnya seperti kolom nomor ini, karena bawahnya kosong kita perlu gabung. Jadi sel-sel yang perlu kita gabung kita blok terlebih dahulu. Kemudian kamu tinggal klik di sini menu mark and center. Kamu klik maka sudah tergabung selnya ya. Jadi 1, bisa kamu perhatikan. Nama hewan juga seperti itu. Pak Yuda klik maka sudah gabung seperti ini. Kemudian habitat ini bukan di blok ke bawah tapi di blok ke samping, karena yang kosong adalah bagian samping. Di blok seperti ini, kemudian pilih mark and center ya. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 3, yaitu tentang mengatur alignment. Untuk alignment sendiri fungsinya untuk mengatur posisi teks. Perlu kamu ketahui langkah-langkahnya seperti yang sudah tertera di samping ini. Langkah-langkahnya ada 5. Untuk agar lebih jelas silakan perhatikan video berikut ini. Lanjut kita belajar tentang alignment. Untuk alignment ini perlu kamu tahu bahwa alignment ini adalah posisi teks, dimana seperti pada ini nomor, nama hewan ya. Ini kita perlu mengaturnya agar menggantung di tengah-tengah biar tampak bagus. Caranya bagaimana? Kamu blok dulu area yang akan kamu atur alignmentnya. Kamu klik kanan seperti ini, pilih format cell, kemudian kamu pergi ke tab alignment seperti ini. Kamu pilih horizontalnya, kamu pilih center, vertikalnya kamu pilih center juga. Kemudian kamu klik OK, maka bisa kamu lihat kolom nomor ada di tengah-tengah tulisannya ya. Begitu juga dengan nama hewan. Untuk nama hewan belum terlihat, nanti akan kita pelajari di pembahasan materi setelah ini. Jelas ya untuk alignment. Sekarang nomor 4 kita bahas tentang selanjutnya, yaitu mengatur posisi teks atau text orientation. Jadi text orientation ini adalah posisi teks. Di sini langkah-langkahnya ada 4. Untuk agar lebih jelasnya silakan kamu perhatikan video berikut ini. Selanjutnya kita belajar text orientation, di mana text orientation ini adalah posisi teks, baik itu miring, berdiri atau dan lain sebagainya. Pak Yuda contohkan di kolom habitat ini ya, jenis-jenis habitat ini ya. Pak Yuda akan miringkan 90 derajat. Caranya adalah di blok 2 kolom ini, kemudian pilih ke format cell, masuk ke menu alignment seperti ini, kemudian
bisa langsung kamu ketikkan di sini 90 derajat, atau ya, kalau kamu perhatikan setelah kita klik kanan masuk ke format cell tadi dan ke tab menu alignment, di sini ada tanda panah. Di sini bisa kamu langsung klik tahan dan tarik, kamu geser seperti ini sesuai kebutuhan. Nah, nanti teksnya akan berubah seperti ini. Nah, seperti yang bisa kamu lihat, tinggal kamu pilih, tinggal kamu atur teks orientasinya seperti tadi, klik kanan format cell. Nah, kemudian ini kamu pilih center, ini juga vertikalnya kamu pilih center, klik OK, maka dia akan ada di tengah-tengah, tinggal dikecilkan, jadi tidak perlu lebar-lebar. Nah, seperti ini ya. Lanjut. Nah, itu tadi untuk text orientation. Terakhir kita belajar tentang membuat wrap text ya. Perlu kamu ketahui bahwa teks ini bisa dicukupkan ke dalam satu sel. Untuk langkah-langkahnya bisa kamu perhatikan di samping itu ada 5 langkah. Untuk agar lebih jelas, silakan kamu perhatikan video berikut ini. Selanjutnya kita akan belajar membuat wrap text. Di sini akan Pak Yuda contohkan di kepala tabel di nama hewan ini ya. Bisa kamu perhatikan dari tadi nama hewan ini hanya terlihat beberapa huruf saja, tidak lengkap. Maka dari itu kita perlu menggunakan yang namanya wrap text agar nama hewan ini cukup ke dalam satu sel. Kamu perhatikan langkah-langkahnya ya. Kamu blok mana yang ingin kamu sesuaikan tulisannya ke dalam satu sel. Karena di sini Pak Yuda hanya punya satu sel ini, maka tidak perlu diblok, tinggal diklik saja satu sel ini. Kemudian klik kanan, pilih format cell. Kemudian di dalam text control ini, dalam kolom wrap text kamu centang, kamu centang, klik OK. Maka kolom nama hewan akan berubah seperti ini. Dia akan turun ke bawah sehingga tulisan nama hewan terlihat dengan jelas. Atau bisa kamu gunakan cara yang kedua, kamu klik sel yang akan kamu olah agar tulisannya terlihat, kemudian kamu pergi ke grup menu alignment ini, kamu klik wrap text. Nah, maka tulisannya akan terlihat seluruhnya seperti ini. Nah, itu tadi 5 jenis menu yang perlu kamu pelajari untuk membantu kamu dalam hal membuat tabel. Nah, anak-anakku, mungkin cukup sekian pembelajaran pada sesi ini. Kembali Pak Yuda sampaikan, bila ada yang perlu ditanyakan, silakan boleh WA ataupun telepon. Pada kesempatan kali ini Pak Yuda cukupkan dulu. Pak Yuda ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan kalian dan selalu semangat belajar dari rumah. Pak Yuda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.